Balik lagi di channel Notaris sama gue Dika, si calon notaris. Nah, gue hari ini tetap masih minjem studionya Posko Aspirasi Studio. Dan tetap juga masih dibajak sama Notari ALB. Kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Notari ALB. Kalau kemarin sendirian kan, kita serang satu orang itu. Sekarang gue yang diserang. Oke, langsung aja. Let's learn something to avoid risk. This is not a risk. Gua saat ini sama 3 wanita-wanita ini. Siapa aja sih namanya nih? Ada siapa aja nih? Coba. Mulai dari mana nih? Dari yang paling muda dulu. Oh iya. Yang paling muda. Hai, nama aku Radia Mardia. Terima kasih, udah kenal. Terus? Thank you. Aku Radia Mardia. Aku Ocha. Aku Cecilia. Cecilia tuh Mbak Nina. Panggilannya Nina. Oh, panggilan Nina. Oke, nah ini dari teman-teman dari kontributornya Notari ALB ya? Iya. Sering kalau follow Instagramnya Notari ALB tuh sering muncul nih muka-muka mereka nih. Kecuali yang ini ya, yang ini pasti jarang mau depan kamera. Gitu, selalu ngumpanin temennya gitu. Sebenarnya ada satu lagi, Mami Yuni, cuma nggak bisa hadir. Bisa hadir, Ya. oh gitu. Nah, tunggu, ini teman-teman ini udah jadi praktisi atau belum nih? Kalau aku udah. Aku Praktisi udah. Praktisi, benar. Praktisinya apa nih? Notaris atau PAT? Jangan sebutin daerahnya ya. Di sini nggak boleh. Iya. Gitu. Nggak boleh. Kalau ini? Aku masih ALB. Aduh, Kalau ini? baru lulus kemarin. Berarti saya yang udah 2. Nah, Sombong. sombongnya. Katanya Ocha tuh emang kayak gitu. Iya. Ocha SHMKM. Dia udah 2, dia udah lengkap. Udah lengkap ya. Gitu. Nah, ini kita mau ngobrol apa sih? Kita pengen ngobrol proses perjalanan menjadi seorang notaris PPAT. Oh, oke, mantap. Benar-benar. Sangat ini ya bermanfaat buat yang belum ini gitu kan. Ada Theo juga di situ, seperti biasa ada Theo di belakang layar. Suara Halo. Teh. Halo. Masa nggak? Terus ngapain gini-gini gitu? Ya, ini buat gua sama Theo nih kebetulan Theo bahkan baru mau lulus ya. Lagi. MKN ya? MKN. Nah, itu lulus MKN itu abis lulus MKN tuh ngapain aja sih? Gue pernah nggak tahu. Ulang. Lulus MKN itu harus ngapain aja gitu untuk sampai jadi praktisi itu sampai harus ngapain aja? Prosesnya panjang ya, Cah? Panjang banget. Panjang itu kayak gimana? Yang jelas dimulai dari anggota luar biasa. ALB dulu. Kayak dia sekarang kan udah di ALB kan. Kebetulan pas gue lulus itu gue nggak kena peraturan yang harus dimulai dari per ALB baru bisa magang. Jadi gue pas lulus MKN langsung magang tuh. MKN tahun berapa? 2018 awal. Oh, oke. Februari. Beda 2 23 Februari aku tamat. Februari. Aturannya 25 Januari 2018. 23 Apanya? Januari aku tamat tuh. Iya. 25 Januari keluar aturannya, jadi gue nggak kena 2 hari. Kalau kita kena ya, Kita kena. Kalau Jadi pas gue tamat gue langsung aja tuh masuk ke tempat penerima magang, notaris penerima magang. Gue nggak mesti harus nunggu ALB kapan ujiannya. Nanti paralel gue ujian pada saat itu dihitung. Oh gitu. Nah, berarti kalian ini dua orang nih, siapa? Mami Nina, Mami. aku udah kayak punya Uni Nina, kita manggil Uni ya, sama Mbak Radia ini sempat mengalami namanya pra ALB itu. Iya, ujian. Kita ujian. Ujiannya pokoknya dihitung magang itu dimulai dari tanggal ALB-nya. Kalau Mbak Ocha kan bisa Mulai dari tanggal ijazah. Tanggal ijazah. Biasa kalau kita dari tanggal ALB. Terdaftar ALB. Ya, terdaftar ALB. Terdaftar ALB. ALB bukan ujian ya. Bukan ujiannya. Terdaftar ALB. Jadi kalau misalkan gua lulus ujian pra ALB-nya itu katakanlah tanggal 1 gitu. Tapi gue baru 1 Desember gitu ya. Tapi gue baru mendaftarkan jadi ALB itu Januari. Ya Januari. Januari. Januari dihitungnya. Pada saat membayar iuran Yang ALB 2. itu. Oh yang. Aduh, pin gue ngomongin cuma nanti. Nanti gue edit aja. Emang Lo
Lo mau LB IPAT? IPAT. Makanya. Ikut juga. Dia IPAT kemarinnya sumpah PPAT, besoknya IPAT. Harus ALB. IPAT. Padahal udah WA adminnya gitu kan bahwa udah sumpah nih PPAT, terus kata adminnya Tetap harus IPAT. harus ikut. Karena ketua baru. Iya nggak sih? HPND ya. Oh ya. Kan memang setahu gua soalnya dulu kalau nggak salah ya, bener gak sih kalau dulu tuh kalau kita jadi PPAT belum tentu jadi IPAT. Bener nggak? Ya. Belum tentu jadi anggota IPAT Ya, gitu belum kan. tentu, iya. Kalau sekarang jadi diwajibin gitu kan, sama kayak ALB ini gitu. Kayak INI ya. Iya kayak ini. Nah, terus abis itu dari mulai berarti lu duluan nih, lu sidang lulusannya duluan gitu ya dibanding mereka. Sebenarnya kita juga Sebenarnya sama. masuknya sama. Sama, Masuknya lulusnya sama, sama. tapi gue lulusnya lebih cepat. Lebih cepat aja. dan kita kenal di tempat magang. Di tempat magang. Oh gitu. Lulus kuliahnya gue cepat, 1 tahun 9 bulan karena gue Iya. pintar kan. Oh iya iya. Iya. Ocha Budiman Susah. Bukan. Bukan. Nah, terus berarti lu 1 tahun 9 bulan. Kok bisa? Ya itu. Karena gue beruntung. Nggak, kalau di UI gitu ya, di UI itu kan memang wajib MKN 2 tahun angkatan gua. Tapi begitu angkatan Rateo itu bisa tuh 3 semester. Lebih cepat ya. Nah, bisa lebih cepat. Tapi itu setelah pergantian kurikulum gitu kan. Nah, kalau lu kan bisa satu kurikulum bisa beda sendiri. Gue kan semester 3 kita udah nggak ada, semester 4 kita udah nggak ada Udah kuliah kan. Nah itu gue sebelum semester 4 gue udah masukin judul. Oh. Tanya Masih, bosan. jadi orang masih ujian semester 3 gue udah masukin judul tuh. Jadi pada saat udah mau mulai semester baru, gue udah di ACC judulnya udah jalan. Kalau jalan kita, ininya. Nah, kalau kita semester 4 baru Mm-mm. jadi prosesnya dia lebih start di awal aja. Oh, Bukan duluan. gitu. Jadi dia udah ngajuin judul. Berarti intinya kalian berdua ini agak nggak pedulian dengan peraturan ya? Enggak sih, kita peduli ya sebenarnya. Karena gue berpikir ketika semester gue nambah uang semester Iya nambah. betul. Tuh, Betul mending buat shopping ya Iya, kan. iya. Shopping loh dia. Oke, terus habis itu dari mulai apa tadi dihitungnya setelah ALB. LB daftar. daftar ALB. Nah itu kan habis itu magang. Ya. Nah magang itu proses magang itu selama 2 tahun itu boleh pindah-pindah nggak sih sebenarnya? Boleh minimal 6 bulan, tapi lebih baik satu notaris saja karena kan ntar pas kita isi berkas buat apa yang upload di AHU gitu, jadi kita nggak Banyak. nggak buang-buang waktu juga buat upload notaris 1, notaris 2, mendingan satu notaris aja biar cepet pilih kotanya juga ya Mbak ya. Ya, terus buat ujian UKM juga gitu, Nah, mendingan satu daripada banyak notaris Notaris. itu uploadannya banyak. Tapi kalau memang memungkinkan itu tidak dilarang. Iya. Satu Cuma lebih semester baik per- satu. Lebih enak, Ya. suratnya pun satu kan, jadi nggak mencok. Tapi kan balik lagi sekarang gini, kayak lu nikah umur berapa? Tiga Bukan umur. Maksudnya nikah tahun berapa? 2017. 2017. Lu nikah 2016. 2016. Berarti kalau lu setelah setahun MKN, lu nikah. Lu di Lagi Lagi yang Lagi. lagi MKN. MKN. Nah, berarti lu enggak belum. Skip. Nah, ketika lu lulus MKN itu kan ada ibaratnya kalian ini kan sudah punya keluarga, punya anak, gitu-gitu ya, punya Belum, suami gitu. Waktu belum. Belum punya anak maksudnya. Oh, Aku pas lulus MKM udah punya anak pas 2017 nikah tuh langsung isi. oke. Nah, pas lagi magang-magang itu berkeluarga. Kalau perempuan mungkin itu masih ada tanggungan dari suami lah ya, masih ada tanggung jawab suami. Kalau misalkan laki-laki nih kayak gua gitu, magang kan bagi sebagian besar itu memang ada notas-notas itu tidak namanya magang gitu ya, nggak ada uangnya gitu kan, tidak dibayar atau mungkin dibayar uang transportnya aja. Gitu. Tapi ada juga yang memang dibayar kayak karyawan gitu ya. Nah itu maksud gua bagaimana itu? Boleh nggak sih sebenarnya kayak gua nih, ya udah gua mending kerja di luar lah karena gua ada tanggungan hidup yang mesti gua biayain gitu loh. Sedangkan kalau dari magang gua nggak mungkin. Itu gimana itu maksudnya?
Boleh nggak sih? Boleh ya? Sebenarnya sih kalau secara aturan kita kan nggak boleh bilang sini boleh, tiba-tiba kan memang aturannya itu kita harus magang 3 kali seminggu, minimal 3 jam. Itu gimana? 4 jam, 4 jam. 4 jam. Aturan gimana? Pokoknya di itu di aturan Perkum ada lah. aturan ada lah ya. Nah terus habis itu tadi Ya kita gimana berbagi waktu aja sama kerjaan ya. Dan kebetulan sih gue pas kuliah gue kerja di salah satu bank sampai gue tamat ketuk palu MKN gue resign. Nah itu gue harus magang di BPN Jakarta Timur, terus magang di kantor notaris Jakarta Timur. Secara gue dari Cibubur, sangatlah dekat sih. Nah di situ ya gimana ya, di notaris menerima magang juga nggak ada transport, nggak ada apa-apa. Jadi ya bener-bener ya mau gimana lagi gitu. Memang prosedurnya seperti itu, karena kalau kerja gue nggak mungkin, karena kan kantor gue kalau di bank nggak mungkin Nggak dong mungkin. minta izin. ya tapi kalau misalkan sekarang lu usaha sendiri kan mungkin aja. Lu jadi misalkan lu bikin usaha misalkan clothing line misalkan Bisa. gitu kan. Kita jual-jualin baju apa segala macam, kita bosnya sendiri nggak masalah. Nggak masalah, nggak ada masalah. Kebetulan tapi gue sih pada saat gue magang itu banyak sih yang ngurus ini ngurus itu gitu. Terus abis itu berarti lu sebelum sepatu kuliah pun sebenarnya ambil kerja. Nah terus begitu lu lulus akhirnya fokus di magang. Karena kan kita harus magang 2 kan, BPN 6 bulan, terus di notaris dan PPAT. Nah lu juga sama. Iya, magang. Tapi kan kalau gue nggak kerja kan, terus juga emang ada ibu rumah tangga, anak 2 waktu itu, jadi cari tempat magang yang ibaratnya fleksibel. Oh, oke. Yang penting memenuhi syarat seminggu 3 kali 4 jam. Karena kita nggak nyampe 4 jam, datang jam 10, pulang jam 5 ya. Iya. Ngobrol. Nah lu juga sama, lu satu tempat magang nih. Yes. Iya, Sama magang. Makanya kan tadi bilang kita ketemu di tempat magang. Dan 3 sekawan. Oh iya, 3 serangkai. Minang Pride. Kalau zaman Oh ya, Minang Pride. Minang Pride. Dulu, ya ini disclaimer aja. Ini semua orang Minang. Be proud to be a Minang Pride. Tuh. Apa? Sapa-sapa dong Mbak buat orang Minang pakai bahasa Padang. Itu gue doang. Ya kan emang jago bahasa Padangnya. Lu emang asli Minang? Banget. Banget. Jadi Emang lahir nyokap, di sana? bokap, sekarang nyokap bokap masih di Padang. Oh gitu, lu tapi lahir di sana? Lahir di situ, sekolah di situ, sampai Di S1 mananya? di situ. Di mana? Di UNAN, Universitas Nah, Andalas, maksudnya kampung itu Kota di Padang. Kota Padang ya? Anak kota. Kota. Kadang gue bingung ya orang bilang, Padang di mananya? Ya Padang cuma tuh Kota Ya, makanya Padang. gue bilangnya Minang kan. Kadang Minang. gua orang Karena Padang orang loh. bilang Orang Padang loh. gue orang Padang loh, oh iya Padang Bukit Tinggi, itu bukan Iya Padang. makanya. Makanya gue bilang Minang. Gue sorry nih. Gue bukan orang Padang. Gue orang Minang. Di mananya? Bukit Tinggi. Oh Bukit Tinggi. Boleh. Lu? Itu lah dari jauh. Ya itu di ini kan Ngarai. Ngarai. Nah itu tadi tunggu. Balik lagi ke masalah tadi ya si magang berarti yang penting memenuhi syarat yang ada di Perkum itu ya. 3 hari dalam seminggu 4 jam minimal. Nah, terus abis dari situ dari magang-magang itu ngapain lagi? Ada apa aja sih sampai menuju 2 tahun itu tuh? Jadi Cuma magang tok gitu. magang bersama. Magang dan magang bersama. Seminar ya. kita ikut Seminar kumpulin 18 poin. Nah itu tuh yang kemarin gue bilang juga di awal kan, gue lagi ngejar-ngejar poin itu. Nah yang dimaksud ini seminar kita tuh untuk sampai menjadi praktisi itu Untuk mengikuti ujian kode etik. ya untuk mengikuti UKM itu harus 18 poin. Nah poin itu dapat dari mana? Dari seminar itu ada yang diadain sama PP, PP Kanwil. Wilayah sama daerah. ya pusat, wilayah, daerah, dan itu nilainya beda-beda tuh. Biasanya daerah itu 2, 2, wilayah 4, Wilayah PP 6. PP 6. Nah itu harus 3-3-nya harus ada, sisanya terserah. Iya, gitu kan. Selama lu magang, itu ngapain aja? Belajar apa sih kalian tuh magang? Menjahit, Menggaris. menggaris, membuat akta, cara notaris kita kalau akad itu kita harus kayak gimana.
Tapi ada kesalahan gue pada saat magang, kenapa waktu itu gue nggak belajar administrasi kantor. Makanya ketika gue live di Notari ALB, gue selalu bilang pokoknya ketika lo masuk ke tempat notaris menerima magang lo harus belajar pertama kali itu administrasi kantor. Karena sekarang gue setelah berpraktek, gue kebingungan sendiri. Mengisi buku daftar akta yang banyak banget itu, yang 7 tuh notaris, yang PPAT beda lagi. Nah itu kan beda-beda, ada nomor urut, nomor ini ya. Itu yang gue nggak pelajarin ketika gue magang, gue lupa gitu. Karena kita pikirnya hal sepele ya. Paling kita pikirnya notaris bikin akta, akad gitu. Padahal yang paling penting itu adalah administrasi kantor. Nomor 1 kan kita harus beli buku daftar akta segala macam tuh yang tebel. Nah, biasanya gue juga sambil belajar sih sekarang, learning by doing. Udah berapa? SK-nya udah berapa? Umur berapa? SK gue November 2021. Oh baru dong? Tapi kalau PPGT gue tuh udah setahun lebih. Bukan. Oh iya, sorry gue lupa. Kalau kan gue gitu. Tidak boleh sebut daerah. Terus habis itu apa lagi? Ada maber. Maber 4 kali dalam selama kita magang. Selama kita magang 4 kali. 6 tahun? Enggak. Selama Oh iya, 2 tahun. tahun yang Ada kan mabar semester 1, 2, 3, 4. ya maksudnya. Oh gitu. Nah kalau misalkan sekarang, tapi jaraknya tuh harus 6 bulan, 2 bulan gitu ya. Dulu gue waktu pas mau mabar dia yang nasihatin gue. Gimana nasihatin? Karena kan dia Belum ada aturan. Jadi teman-teman gue tuh pada kan mabar itu diadain dalam setahun 4 kali. 3 bulan ada mabar. Nah, orang pada ngejar target tuh. 1, 2 gue langsung ngambil 1 langsung. Padahal kan belum ada aturan tuh yang 6 bulan, tapi gue udah feeling, gue bilang sama dia, Kak, mending gak usah deh lu cepet-cepetan, kan yang ikutin mabar aja aturan mainnya 6 bulan. Yang duluan mabar kan Ocha dulu ya. Pas aku mau mabar, Cak, Karina mau mabar nih. Kak, tolong ya kalau mabar jangan sekaligus langsung 2. Kenapa Cak, kan cepet selesai? Karena kan orang banyak kayak gitu kan. Jangan ikutin kata aku, takutnya ntar Karina bermasalah. Ntar malah sertifikat yang mabar 2-nya nggak diakuin, jadi ngulang lagi. Ya, akhirnya ya gue ngikutin. Ternyata benar. Di tengah-tengah. Visioner juga ya lo. Gue bisa Senayan kayaknya ya. Senayan. Jadi ya udah, orang yang pada ikut mabar 1, 2 Itu diulang lagi gue aman depannya. Karena gitu. Iya, keluar aturan Ada bayar 2 semesternya lebih. 1 hari aja lewat itu nggak boleh waktu itu aturannya. Misalnya harusnya 6 bulan, dia cuma 5 bulan atau 5 bulan lebih, nggak bisa, itu nggak diakuin sertifikatnya. 5 bulan 29 Nggak hari. bisa. Nggak Pokoknya bisa. 6 bulan. Pokoknya pas 6 bulan, 1 hari aja. Pas ada aturan itu. Tapi kalau lebih boleh kan? Lebih Boleh. Karina aman kan? Dia langsung. Karina aman kan? Saya kan Sehat, aman kan? gitu. Udah, pokoknya jangan ikut-ikutan. Kayak gitu. Aman. Jadi orang pada ikut lagi kayak Nadia ya. Nggak ada yang ikut lagi. Dinding aja bang. Sama apa? Nggak tahu siapa, pokoknya dia ikut lagi sampai Ngulang lagi lah. nggak bayar Bayar. gitu. Gitu. Tunggu, gue masih penasaran. Ini 2 teman-teman lu udah jadi praktisi nih. Kok lu enggak? Sebenarnya tuh PPAT gue kan yang gue di podcast sebelumnya kan gue udah lulus PPAT-nya. Cuma karena gue ngajuin SK, jadi gue masih ALB aja sampai sekarang. sebenarnya dia tuh udah lulus loh PPAT-nya. Sama sama gue. Sama ujiannya bareng. Ujian 2019, lulusnya bareng, 1 kali ujian pula. 1 kali ujian. Alhamdulillah. Dan dia tuh kayak SK-nya udah ada, maksudnya buat lulus tuh ada tinggal daftar. Kita aja langsung sama lulus Iwan. sih kebetulan. Cuman kalau Nadia itu menunggu aja lah notarisnya gitu. Karena Jadi kan emang langsung Nadia luapan. jauh kan, tolong. Nah, lu kan pertama pasti dapetnya PPAT dulu kan? PPAT itu di tanah seberang lah ya, Iya. tanah seberang. Nah, notarisnya di tanah seberang juga atau? Enggak. Nah itu lu mau ngikut, berarti mau nggak mau ngikut dong, narik dong. Narik, udah ditarik. Udah Udah, ditarik? dia kan proses Oh, oke. pengajuan. Kenapa nggak di sana aja kan? Pulang kampung. Kejauhan, Ci. Ketahuan dong. Kejauhan. Karena Karena gua kondisi harus ya. ada kos pesawat kan. Kalau bisa, memang gua pada saat pemilihan notaris, gua udah pokoknya gua harus yang bisa gua jangkau 3 jam lah paling jauh dari rumah gitu. Nah, gua nggak mau lagi nih, terserah kalau nggak lulus, gue ya udah nunggu tahun depan. Gue nggak mau lagi
ngambil di harus nyebrang pulau gitu. Nah, tapi kan kamu mungkin bisa aja kalau sekarang nih lu ngambil apa namanya? Lu ngikutin, ya udah gua ngambil yang sama deh PPT gua karena di sana ada orang tua gua gitu kan. Ya udah lu pindah aja boyong aja keluarga lu ke sana kan bisa aja. Bikin jadi 3 jam perjalanan bisa kan? Boyong keluarga ke negeri seberang gitu. Kliennya banyak di sini. Oh, iya. Ujung-ujungnya klien ya. Kliennya di sini lumayan gitu daripada di situ. Oke. Terus apa lagi itu lu mau nanya apa? Belum. Nah, berarti sekarang dari mabar tadi ya, kita udah mabar. Terus abis mabar itu ngapain lagi? Kayak oke deh kita anggap udah tahun kedua nih, udah magang bersama Udah 4 selesai. kali. Terus habis itu apa lagi? Poin udah kumpul nih 18. Kalau ada jadwal UKN kita ikut UKN, tapi kebetulan PPKJN kita kemarin UKN-nya dicoret ya. Coret Jadi dulu. kita bisa ikut PPKJN dulu tanpa Apa UKN. PPKJN itu? Pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang diadakan oleh AHU. Nah itu kayak apa bentukannya? Seminar. Seminar 5 hari. 5 hari. Seminar doang? Ada Enggak, ujian? belajar ada ujiannya. Ada ujiannya? Di akhir ada ujiannya dan nilainya Di ada awal juga peringkatnya. proses sama Awal, pretest. akhir. Buat kalian ikut PPKJN, kalian harus sangat memperhatikan karena kalau 10 besar bisa memilih wilayah dimanapun. Kecuali zonanya tetap C ya.